Kalau memang Luna berarti buat kamu, kamu gak akan bikin dia nangis. Pak Sakti, kedatangan anak saya dengan maksud baik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau dalam satu hubungan itu ada pasang surut, mohon dimaklumi. Kasih anak saya kesempatan, Pak. Sikap dia ini tidak cukup buat saya. Sakti masih belum bisa menerima anaknya dikecewakan ada Langit. Tapi masa iya? Langit sudah segitu dalamnya perasaannya ke Luna. Kenapa aku jadi gak rela begini ya kalau itu memang benar? Kamu dengar? Saya bukan orang kemarin sore yang gak bisa baca karakter orang. Orang seperti kamu ini udah sering saya jumpain. Ya? Orang yang cari muka, yang mau ambil kesempatan. Ya? Jadi cara-cara kamu ini gak mempan buat saya. Mas, ini anak kita diperlakukan seperti ini, apa kamu tinggal diam? Bantu Langit, Mas. Belain dia. Yasmin, kamu jangan ikut campur. Kamu harus tahu kita lagi di mana ini. Jangan memperkeruh masalah. Saya bukan orang seperti yang Om bilang. Dan saya sudah bicara apa yang saya rasakan. Nah, gini kan enak liatnya. Pak Sakti udah gak percaya sama sekali sama Langit. Pertunangan gak akan mungkin dilanjutkan lagi. Dan ini kesempatan buat Revan untuk dekatin Luna. Apa saya bisa pegang omongan kamu? Langit, aduh, Papa. Bisa. Papa, udah, Papa itu apa-apaan sih? Kasihan Langit. Luna, Papa ini lagi belain kamu. Luna gak butuh Papa bela. Lagian Langit juga udah bilang kan kalau aku tuh segalanya buat dia. Aku percaya kok sama omongan Langit. Nah, sekarang mereka ini kan udah baikan. Jadi gak usah lagi ya dibahas masalah tadi. Kan enak nih ngelihat mereka akur seperti ini. Aku minta maaf ya, Lun. Aku udah bikin kamu sedih dan kecewa. Itu belum cukup. Luna, kamu anak Papa satu-satunya ya. Papa nggak akan biarin lagi memperlakukan kamu seenaknya. Biar Papa yang bicara. Oke, udah. Papa boleh ngomong apapun yang Papa mau bilang, tapi aku minta sama Papa tolong jangan sakitin Langit lagi. Kalau sampai Papa lakuin itu, aku nggak akan maafin Papa. Langit, kalau memang kamu benar-benar menyesal dan Luna itu ada segalanya buat kamu, kamu harus buktiin ke saya. Bukti apa, Om?
saya udah datang ke sini dan minta maaf secara langsung. Bahkan saya bawa semua keluarga saya untuk ikut. Apa itu masih kurang, Om? Itu kurang buat saya. Aduh, Sakti ini malah ngeribetin gini. Jadi mempersulit Langit balikan sama Luna. Dia maunya apa sih? Terus sekarang saya harus melakukan apa untuk bisa membuktikan kesungguhan saya? Sekarang kamu jawab saya dengan tegas. Apa kamu bersedia menikah dengan Luna 10 hari ke depan? Apa kamu juga bisa berjanji? Kamu gak akan pernah nemuin atau berhubungan lagi dengan Renata. Dan kamu juga harus janji kalau cinta kamu itu seutuhnya hanya untuk Luna. Kamu bisa janji itu. Bilang kamu emang bersedia menuhin semua keinginan papa aku, Langit. Oh, duluan ya? Ah, ya. Untung aja orang yang udah pergi. Kamu nyari saya? Kamu sengaja ya pegang tangan saya? Pak, Bapak jangan kepedean ya. Saya cuma mau nangkep ini makanan saya mau jatuh. Tunggu sebentar. Ini udah kepegang sama tangan saya. Jadi sudah tidak higienis. Biar nanti saya buang aja. Jangan Pak, sayang buang, mubazir. Udah nggak apa, taruh aja Pak. Kamu mau ngebantah saya? Kamu dengar ya? Kalau kamu sampai makan batagor yang habis dipegang sama tangan saya, terus kamu sakit, gimana? Nanti hotel juga yang harus nanggung biaya pengobatannya. Ngerti? Ya udah, saya makan di sana ya Pak. Permisi. Enak banget.
Katanya nggak higienis, Pak. Kenapa dimakan? Barang saya ketinggalan. Nggak seharusnya aku ingat momen itu. Tapi entah kenapa aku bikin batagor. Malah langit yang aku ingat. Loh. Rena, kamu bikin batagor ini? Iya. Jangan. Ini panas, baru diangkat soalnya. Pak Jar, maafin aku ya, tadi aku main asal bikin aja. Terus aku bikinnya banyak buat ngegantiin batagor kamu yang jatuh karena ibu nggak sengaja tadi. Ini kamu yang bikin adonan ya? Iya, ibu yang ngajarin. Nggak enak ya? Rena, sumpah ini enak banget loh. Gak bohong, ini lebih enak dari batagorku malah. Pajar, nggak usah bohong deh. Gak ada yang bohong Rena, sumpah ini beneran enak banget. Kamu harus menolaknya lagi. Luna bukan perempuan yang pantas buat kamu. Kamu gak akan bahagia, nak. Ayolah Langit, kamu harus mengiyakan permintaan Pak Sakti. Kamu harus jadi menantunya. Jawab! Apa kamu punya keberanian untuk buat janji itu? Hah? Langit, ayo jawab. Kita semua nunggu jawaban kamu. Baik Om. Saya janji, dalam waktu 10 hari ke depan, saya akan menikahi Luna. Pak, aku bakal nikah sama Langit, Pak. Laki-laki itu dipegang omongannya. Kamu bisa dipegang omongan kamu? Om bisa pegang omongan saya. Dan mulai hari ini, saya nggak akan pernah bikin anak Om nangis lagi. Selama ini, aku mungkin terkesan gak pedulin kamu. Tapi mulai detik ini, aku sepenuhnya milik kamu. Jadi tolong kasih aku kesempatan untuk bisa bahagiain kamu. Iya. Iya Langit, aku mau kasih kamu kesempatan.
Kenapa kamu harus lakukan ini, Langit? Mama tahu kamu gak mencintai Luna. Kenapa kamu mempermainkan perasaan kamu sendiri demi nama baik Wiratama? Seharusnya kamu jangan korbankan diri kamu seperti ini, Langit. Langit, kamu ambil keputusan yang bagus. Papa bangga sama kamu. Nenek senang banget, gak sabaran mau lihat kalian menikah. Kali ini, saya akan coba untuk percaya sama kamu lagi. Tapi jangan pernah kamu kecewakan Luna. Iya, Om. Tangan kamu. Tangan. Langit, kamu masih simpen cincin yang aku balikin ke kamu? Aku nggak mungkin buang cincin ini. Karena dengan cincin ini, aku ingin mengikat kamu. Sebagai tanda keinginan aku untuk selalu bersama kamu. Ya udah kalau gitu nunggu apa lagi? Ayo Langit, segera pasangkan cincinnya ke Luna. Ayo, untuk mengikat hubungan kalian. Ya. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, kalau memang Langit tidak berjodoh dengan Luna, tolong berikan jalanmu untuk gagalkan semua ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Langit kita harus cari. Mungkin cincinnya dijatuhin di mana. Pokoknya aku mau cincin itu balik. Ayo Langit kita cari. Luna, udah, nggak apa-apa. Nanti biar Langit cari yang baru lagi buat kamu, ya? Jangan khawatir. Om pastikan Langit akan beli cincin yang lebih bagus dan mahal buat kamu, Luna. Burung gagal tadi sudah menyelamatkan Langit. Ya Allah, mungkin ini jawaban darimu. Paling tidak, Langit dan Luna sekarang belum benar-benar terikat. Semoga memang mereka tidak pernah berjodoh. Jar, kamu belajar bikin batagor dari mana? Batagor itu makanan kesukaan aku dari kecil. Zaman aku di panti asuhan dulu. Oh, kamu... Yatim piatu. Dan aku bahagia kok. Aku belajar banyak banget di yatim piatu. Rumah. Itu namanya. Salah satunya ya bikin batagor ini. Makanya nama batagor aku tuh Batagor Bro. Batagor rumah Oma. Oma yang dulu mimpin panti asuhannya itu sering banget masak batagor. Dan aku juga sering bantu-bantu pas pulang sekolah. Untuk jualin.
Tapi kalau aku ada waktu luang, aku juga suka bantu bikin kok. Berarti kamu dari kecil tuh hidupnya udah mandiri ya? Hidup tuh keras, Rena. Makanya kita harus lebih keras lagi biar bisa survive. Rumah Oma. Yang jual di mana ya? Ngapain bawa itu? Kan aku udah bilang istirahat aja. Nggak apa-apa, aku cuma bawain doang kok. Nanti kalau kamu udah pergi jualan, baru aku istirahat. Moga-moga hari ini dagangannya lancar ya. Dan habis semua. Lumayan kan buat gantiin yang jatuh. Jar, aku minta maaf banget ya sama kamu. Karena ibu nggak sengaja numpain batagor kamu. Enggak lah, ngapain minta maaf sih? Aku juga nggak ada masalah sama ibu kamu. Aku menyalahin loh. Jangan minta maaf lagi ya. Langit. Kenapa tiba-tiba dia ada di sini? Enggak. Aku nggak boleh ketemu dia. Kan aku udah janji sama ibu. Rena? Kenapa diem aja? Oh enggak kenapa-napa. Aku kebelet aja pengen ke toilet. Ini, aku titip ya. Iya, Bentar bentar. dong kok. Tapi kok Sebentar aja. kenapa tiba-tiba ke toilet ya? Lu yang jualan? Iya, saya. Kenapa emang? Sebentar. Fajar? Kok kamu bisa tahu nama saya? Bentar. Ih, kamu ini siapa ya? Main blok-blok aja. Langit ngapain main Fajar? Mereka kenal. Ini gue, Langit. Lu nggak inget sama gue? Langit Wiratama. Yes, Ya itu gue. ampun, apa kabar bro? Gila, udah lama banget gak ketemu loh. Asli. Mereka ternyata udah saling kenal. Sakrab itu lagi. Aduh, gimana kalau Fajar ngajakin Langit ke sini? Pasti akan ngeliat aku. Gawat. Ibu bisa makin kecewa nanti. Wah, apa kabar, bro? Waduh, gue aja nggak nyangka banget bisa ketemu sama lu lagi, Jar. Gue aja sampai nggak kenalin lu tadi. Cuman yang gue inget itu nama panti lu. Rumah Oma. Ternyata bener. Pastilah. By the way, masih ke Batagor nggak nih? Ya masih dong. Pas banget. Mau dong. Dibawa nih. Langsung dong, cobain. Masih kayak dulu atau enggak nih? Jar, dari dulu ini selalu menjadi menu favorit gue setiap kali gue datang ke panti. Ya jelas masih suka lah. Sikat lah.
Kenapa diam aja? Nggak enak emangnya? Enggak, bukan itu. Ini enak kok. Cuman ngingetin gue sama sesuatu. Tapi gue nggak bisa inget. Ya udahlah. Syukurlah, yang penting masih enak batagorekan. Gimana? Mau bungkus aja nggak? Boleh. Bungkusin 10. Laksanakan. Gue siapin dulu ya. Oke? Oke. Kenapa aku malah keinget yang gak jelas sih pas makan batagore Fajar? Kenapa ya? Setiap aku ngeliat langit, hati ini rasa sakit banget. Rasa perih saat ingat kenangan manis bersama langit. Sayang, mulai sekarang kamu harus jaga sikap ya. Jangan lagi ada drama kedekatan antara Langit dan Renata. Kamu tahu kan, Langit dan Luna itu hubungannya sudah membaik. Sebentar lagi mereka mau menikah. Mas, apa soal pernikahan ini nggak sebaiknya kita pikirkan kembali? Dengan kejadian tadi, cincin pertunangan mereka dibawa gagak. Bukankah itu suatu pertanda buruk, Mas? Pertanda apaan sih? Kamu jangan ngada-ngada deh. Kamu ngomong begini karena kamu suka sama Renata, bukan Luna kan? Betul, Mas. Aku lebih suka kalau Langit itu bersama Renata, betul. Tapi aku juga nggak mau memaksakan pernikahan mereka kalau memang bukan jodohnya. Dan apalagi kita kan baru aja lihat, Mas, kejadian burung gagak tadi. Itu memperkuat semua firasat burukku. Dan aku rasa kalau pernikahan antara Langit dan Luna diteruskan, ini gak akan baik, Mas. Dengerin baik-baik ya, Yasmin. Susah payah Langit sama Luna itu bersatu kembali. Kamu jangan merusaknya. Aku gak mau menghancurkan siapa-siapa, Mas. Aku cuma mau perasaan aku ini didengar. Dan sebagai ibunya Langit, aku punya firasat buruk tentang pernikahan Langit dan Luna, Mas. Dan aku rasa perasaan aku itu, firasat aku itu betul. Kalau pernikahan ini dilanjutkan, Langit gak akan bahagia, Mas. Cukup, Yasmin. Kamu bicara apa sih? Kalau kamu terus bersikap begini, kamu menghancurkan hubungan mereka. Dan kalau mereka sampai gagal menikah, aku tidak akan memaafkan kamu. Mas, Dava. Nih pesanannya, 10 bungkus batagor. Jadi berapa? Udah, nggak usah. Ngapain sih? Lo tuh udah kayak saudara gue dari dulu, bro. Lo kan udah sering juga bantuin gue. Yang lo kasih sama keluarga lo ke panti itu jauh lebih baik dari yang gue kasih. Udah, nggak mau gue duit lo. Enggak. Gue nggak mau, Jar. Ini bisnis. Jadi nggak boleh gratisan. Ya Allah, Langit. Tuh gue bilang nggak usah. Lo dengerin ya. Gue ketemu lo aja udah bisa seneng banget. Udah, nggak mau lah. Ambil.
Bang, batagornya dong 2. Oh, ya, bentar ya, Bu. Ya. Jar, sebentar. Nomor HP lu berapa ya? Biar kita nggak lost kontak lagi. Ini nomor gue ada di sini. Lo miss call, abis itu gue save. Oke? Oke. Nanti kita janjian aja ketemu lagi. Sekarang, lu urus aja dulu pelanggan lu. Kasian. Iya lagi. Bentar ya kalau gitu. Sama, kalau lo lagi sekitar sini, kabarin gue ya. Nih, nomor gue yang ini. Oke. Gue cabut ya. Batagornya dong, jangan lupa. Mau berapa, Bu? Aku 2 ya. 2. Saya 3 ya. Kecap, sambel, Pokoknya komplit pedes. pedas. Ya. Oke, siap. Ngapain Langit? Langit, gak usah. Aman, gue udah bilang gak usah tadi. Udah. Buat modal tambahan. Bye. Sama aja nih orang gak pernah berubah. Baik aja. Yasmin, tunggu. Kenapa, Bu? Itu tadi supir bawa makanan banyak banget. Hah? Yasmin, kamu ngapain sih? Hah? Repot-repot bagi makanan lagi. Ini urusan kita masih banyak loh. Persiapan pernikahan anak kamu Langit dan Luna. Kalau soal bagi-bagi makanan kan aku udah biasa, Bu. Aku jangan belebu asanya. Yasmin, kamu dengerin ibu dulu. Kamu ini, bener-bener ya kamu nentang ibu terus. Terserah kamu, setuju apa enggak. Yang penting, Langit tetap nikah sama Luna. Nah, udah ngechat nih dia. Save dulu lah nomornya. Astagfirullahaladzim. Kamu di sini, Rena? Kamu kenapa? Mukanya kelihatan seneng banget kayak gitu. Ya jelas seneng banget lah, Rena. Aku habis ketemu teman lama aku. Jadi ternyata benar, Langit sama Fajar itu sudah saling kenal. Pantasan seakrab itu. Rena? Kok diem aja? Oh, iya. Maaf. Tadi aku nggak sengaja ngeliat kamu ngobrolnya akrab banget kayak gitu. Ya jelas akrab lah. Aku sama dia tuh udah kenal dari kecil. Dia tuh udah jadi kayak saudara buat aku. Bayangin aja, pas aku di panti dulu, dia sama ibunya tuh sering banget main ke sana. Sering bawa mainan, baju baru. Ingat ya, baru. Bukan yang dari bekas atau kayak gimana, langsung dari toko. Ternyata dari dulu Langit memang suka berteman sama orang miskin. Pasti ini buat muasin egonya dia yang mau kelihatan jadi orang baik. Gue nggak butuh terima kasih dari lu. Gue cuma butuh lu ngejauhin ibu gue. Aku aja udah jadi korbannya. Dia pura-pura baik. Tapi ujungnya apa? Bikin sakit hati. Gak nyangka ya, ini benar-benar anugerah sih buat aku. Siapa sangka aku rasa itu kayak abis ketemu saudara sendiri sejak lama. Kayaknya kamu ini benar-benar anugerah deh buat aku juga. Sumpah, kehadiranmu tuh beneran jadi keberuntungan buat aku, Rena. Pak, kita berhenti di sini aja. Bagiin makanan yang buat anak-anak. Baik, Bu. Siapin ya. Silakan, Bu. Makasih, Pak. Halo, adik-adik. Tante bawain kalian makanan, mau nggak? Mau, Tante. Sebentar lagi diambil dulu ya.
Nah, ini dia nih makanannya. Bu. Ayah, kamu bagiin aja. Iya, Bu. Ini Dek, silakan Dek. Ini. Aku tahu Renata pasti kecewa dengan sikap anakku. Tapi setelah Langit membebaskan Renata dari penjara, semoga Renata bisa maafin Langit. Teman-teman kamu pada kemana? Ada lagi nggak? Panggilin dong. Sini. Ini dia. Banyak teman-temannya ternyata. Tante punya makanan. Kalian mau nggak? Di bagian aja, Pak. Baik, Bu. Kak. Di situ ada pembagian makanan gratis, Kak. Ambil aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Kakak udah kenyang. Udah, kita duluan ya, Kak. Ya. Tante Yasmin, Renata. Aku udah janji sama ibu. Aku gak akan berurusan lagi sama keluarga Wiratama. Renata. Renata. Saya cari kamu kemana-mana. Ternyata ketemunya di sini. Renata. Maafin keluarga saya ya. Karena keluarga saya kamu jadi menderita. Karena keluarga saya kamu jadi masuk penjara. Tapi saya lega. Karena Langit membebaskan kamu. Gimana keadaan kamu sekarang? Kamu sehat? Saya baik-baik aja kok, Tante. Tante sendiri gimana? Saya sempat dengar kalau Tante sakit. Saya terpukul karena kamu masuk penjara. Tapi setelah kamu dibebaskan oleh Langit, saya sudah kembali sehat. Saya senang sekali ketemu kamu di sini. Renata. Kamu kenapa? Renata, kita duduk situ ya. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Duduk dulu pelan-pelan. Gimana kondisi kamu sekarang? Udah baik kan? Enggak, saya nggak apa-apa, Tante. Renata, saya lihat kamu nggak baik-baik aja. Saya lihat luka kamu tuh masih hidup dalam diri kamu. Tante,
Udah ya. Saya tahu Tante mau bahas tentang langit kan? Saya udah capek, Tante. Ternyata. Tapi hidup kamu masih berkutat di situ. Di luka yang sama, di tempat yang sama. Tante, saya tuh masuk penjara, Tante. Saya kehilangan pekerjaan saya dipandang hina. Dan rasanya tuh kayak mau mati, Tante. Saya tahu. Kamu pasti terluka. Dan Langit, dia hanya berdiri diam di sana, Tante. Bahkan dia nggak menganggap saya kayak orang lain, bukan siapa-siapa. Saya tahu. Saya tahu semua hal yang dilakukan Langit itu melukai kamu. Ya, tapi saya di sini mau memohon sama kamu. Saya minta tolong. Ini soal nyawa Langit. Nyawa. Langit itu berubah, Renata. Tatapannya kosong. Kadang dia marah, kadang dia seperti anak kecil. Dan kadang dia selalu terlihat kebingungan. Itu karena dia hilang ingatan. Hilang ingatan. Tante, maksudnya apa ya, Tante? Saya tuh nggak ngerti. Justru itu saya takut. Saya takut kalau anak saya jauh lebih menderita dan lebih parah atau lebih sakit dari ini. Wow, kayaknya yang ini memang pas sih buat ijab kabulnya. Dan kayaknya ini udah pas ya di badan aku. That's so good. Next. Iya. Nah, ini baru cocok buat acara siangnya. Udah pas belum ya? Bagus banget. Oke. And the last one. And this is the perfect one. Ini baru buat acara utamanya. Aduh, ini cantik banget sih. Langit pasti bakal tergila-gila sama aku. Oh my god. Kayaknya mesti coba gak sih? Oh my god. Oke. Let's try it first. Oops. Tolong. Maaf, Tante. Saya udah berjanji sama ibu saya. Saya harus menjauh dari Langit dan keluarga Wiratama. Renata, saya paham. Janji itu penting. Tapi kamu tahu, kadang Tuhan menaruh kita di situasi di mana kita harus menggugurkan janji kita demi kewajiban yang lain. Tapi Tante, saya nggak mau jadi orang jahat. Orang jahat itu bukan orang yang salah jalan, Renata. Orang jahat itu adalah orang yang kalau melihat orang lain dalam keadaan menderita, dia memilih untuk pergi. Jadi saya mohon. Saya mohon sama kamu, Renata. Tante,
Ini nyawa anak saya mau tolong saya. Tante, udah Tante, saya minta tolong sama Tante berdiri, ayo. Saya Renata. Tante, cuma kamu yang bisa menolong Langit. Ya tapi kenapa harus saya, Tante? Kalau saya bisa, saya udah tolong anak saya sendiri. Tapi saya nggak bisa menolong Langit. Cuma kamu yang bisa menolong Langit karena kamu mempunyai tempat spesial di hatinya. Dan saya yakin kamu bisa membawa Langit di pikiran yang dulu. Saya mohon sama kamu, Renata. Enggak, Tante. Saya dan Langit itu sudah selesai. Saya bisa, Tante. Renata, saya nggak lihat kamu itu sudah selesai sama Langit. Kalau kamu selesai, nama Langit tidak akan membuat hati kamu bergetar seperti ini, badan kamu bergetar seperti ini. Ini berarti kamu belum selesai sama Langit. Kan kamu tahu di sini siapa yang diuntungkan? Di sini yang diuntungkan dari situasi ini adalah Luna. Dia sengaja mengambil kesempatan ini untuk menikahi Langit. Dan kamu tahu, pagi ini dia sengaja membakar mobilnya. Dan dia juga hampir membakar dirinya sendiri. Ini bukan karena kecelakaan. Dia sengaja melakukannya. Kamu tahu saya sebagai ibunya Langit, saya melihat mata Luna. Saya menyadari kalau Luna adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Sementara Langit, kamu pasti ingat kan? Tatapan Langit, dia itu menyayang. Dan sebagai ibu, saya tidak mampu melihat anak saya yang begitu penyayang dan begitu lembut menikah dengan orang seperti Luna. Dan bayangkan, kalau orang seperti Luna menikah dengan Langit yang lembut dan penyayang, Langit lama-lama bisa akan kehilangan dirinya dan dia akan mati perlahan. Itu yang saya takutkan. Tante, hidup saya pernah dihancurkan oleh Langit. Saya pernah minta tolong. Saya pernah berharap, tapi apa? Dia hanya diam, Tante. Saya nggak minta kamu melupakannya dalam sehari. Saya cuma minta tolong sama kamu, tolong anak saya. Sebagai sesama manusia itu aja. Tolong. Renata, bantu dia ingat kembali tentang ingatannya. Supaya dia bisa memilih dengan penuh kesadaran. Renata, saya mohon sama kamu, Renata. Saya mohon demi kehidupan anak saya. Renata, tolong saya. Tolong saya seperti kamu menolong ibu kamu sendiri. Kalau saya menolong Tante, saya bahkan melukai ibu saya, Tante. Saya nggak mau. Sekarang kita harus memilih luka yang lebih kecil untuk menghindari luka yang lebih besar.
Maaf Tante. Saya nggak bisa. Kalau kamu berubah pikiran, datang ke rumah sakit kota jam 9. Saya akan cek kondisinya Langit di sana. Saya mohon, Renata. Renata. Ya, halo Mas. Halo sayang, cepet pulang ya. Jangan lupa. Kamu itu harus siapin barang seserahan Langit ke Luna. Iya Mas, aku pulang. Silakan Bu. Aku udah yakin Langit pasti punya perasaan sama Renata. Tolong pastikan dia baik-baik saja. Saya nggak mau dia kenapa-napa. Pantes saja Langit itu sangat khawatir sama Renata waktu Renata di penjara. Sebenarnya aku bisa melihat itu dari matanya Langit. Aku harus cari cara supaya mereka berdua bisa bersatu kembali. Ya, ini kesempatan emas dan nggak boleh disia-siakan. Renata harus membantu Ibu Yasmin supaya Langit kembali pada ingatannya. Setelah itu, mereka berdua akan bersatu, Langit dan Renata akan menikah, dan aku akan jadi orang kaya. Oh my god. I love this dress. Oh my god, it looks so good. Luna? Pa. Papa. Udah pakai gaun pengantin aja. Papa lihat gimana? Do I look good? Ini gaunnya benar-benar bagus banget sih, Pa. Aku suka deh. Dia tuh kelihatan pas di badan aku, kelihatan elegan banget kan? Aku bakal pakai gaun ini setelah acara ijab kabul. Setelah nanti semua keluarga dan tamu kehormatan Papa hadir. Dan kamu pasti paling cantik. Karena kamu anak Papa. Papa gak nyangka. Papa bakal kehilangan kamu. Karena kamu mau berumah tangga. Kamu cepat banget sih dewasanya. Makasih ya. Papa selama ini udah selalu mendukung Luna supaya Luna bisa jadi satu-satunya milik Langit. Oh my god. Pa, aku benar-benar udah gak sabar banget untuk pakai gaun ini di acara pernikahan aku nanti sama Langit. Dan aku benar-benar gak sabar untuk duduk di pelaminan sama Langit. Dan aku akan segera menyandang gelar Langit Wiratama. Kenapa? Ih. Wah, gaunnya robek. Sobek? Udah, kamu gak usah khawatir. Nanti Papa akan bilang sama desainernya, biar dia perbaikin, ya? Kamu tenang aja. Enggak. Pa, ini pasti ada yang gak beres, Pa. Ini salah. Ini pasti ada sesuatu yang gak beres, Pa. Luna, kamu tenang dong.
ini hanya kesalahan kecil, ya. Bisa diperbaikin. Kamu gak usah khawatir. Ya, nanti papa tinggal bilang sama desainer untuk diperbaiki. Papa tuh sadar gak sih ini? Nih, gaunnya tuh robek, Papa nggak lihat? Enggak, Pak. Tenang Pak, sayang. Pak, ini udah jelas ini pertanda buruk, Pak. Papa nggak lihat? Pertama, Langit bebasin Renata dari penjara, dan yang kedua cincin tunangan aku dibawa pergi sama burung gagak, Pak. Terus ini sekarang gaun aku. Gaun yang mau aku pakai di acara pernikahan aku robek, Pak. Sayang, aduh kamu tenang dong, ya. Ini bukan masalah, ya. Kamu tenang dulu, ya. Apa janji pernikahan kamu pasti akan berjalan dengan lancar semua, ya. Gimana aku bisa tenang sih, Pak? Gimana aku bisa tenang kalau misalnya aku nggak bisa nikah sama Langit? Papa tahu kan aku cuma mau nikah sama Langit, Pak. Iya, kamu gak usah khawatir, makanya papa jamin sama kamu pernikahan kamu akan berjalan dengan lancar. Ya sayang ya, kamu tenang dulu. Wah, perhiasannya keren-keren banget, bagus, mewah-mewah semua. Gemes deh ngeliatnya, ih pengen juga deh, ih ampun. Betul Ibu, yang Ibu lihat sekarang ini adalah perhiasan yang paling mewah dan udah dapat penghargaan banyak dari luar negeri. Wow. Ini desain terbaik kami loh. Oh, pantesan aja keren-keren begini. Gak taunya dari luar juga. Ya ampun, itu juga bagus banget. Ini loh gemes banget. Ya lagi mau beli perhiasan. Ini bagus-bagus deh. Iya, ini bagus banget. Langit, ini bukan buat nenek, tapi ini untuk hadiah pernikahan kamu sama Luna. Nenek yakin ya, kalau Luna dikasih perhiasan ini, itu sama gitu, pasti Luna seneng banget. Lihat nih, ini katanya limited, ya, limited katanya. Ya, keren kan? Bu, nggak usah cari lagi perhiasan untuk Luna. Hah? Aku udah punya untuk Luna. Emangnya kamu udah beli? Kapan belinya? Anak semata wayangku menikah. Jadi harus pakai warisan dari orang tuaku. Dulu nggak sempat untuk dipakaikan ke Yasmin. Tapi kali ini aku mau mantuku makainya. Oh, iya. Ibu boleh lihat? Oke, aku ambil di kamar. Ibu tunggu ya. Oh, iya. Bu. Wah, coba Ibu lihat. Ya ampun, kotaknya aja mewah begini. Klasik. Wow. Bagus banget. Tuh kamu lihat di langit. Ya ampun, keren ya. Bagus sih. Tapi kok agak kuno ya? Aku khawatir Luna gak bakalan suka. Kalau dia ngambek gimana? Nggak mungkin nggak suka Luna. Nenek yakin ya. Kalau Luna pakai ini, pasti cantik banget. Pasti pernikahannya. Apalagi ini kan warisan keluarga. Pasti dia senang dan merasa diterima di keluarga kita. Nenek kamu benar, Langit. Luna pasti suka itu. Bagus kan tuh. Nggak kebayang kalau dia pakai. Kayak ratu. Ya ampun, Dava. Itu kan perhiasan mama kita. Kenapa kamu keluarin? Aduh Sandra, kenapa sih kamu iri ya? Kalau perhiasan ini mau dipakai sama Luna. Dava, nggak seharusnya perhiasan itu kamu pakai untuk pernikahan Langit. Cassandra, kenapa dipermasalahkan? Toh Revan juga belum ada planning untuk nikah kan? Jadi jangan dibesar-besarkan. Yasmin. Sini cepat lihat. Lihat ini.
warisan turun-temurun keluarga Wiratama. Bagus banget. Lihat sini. Nanti aja ya Bu. Yasmin lagi capek. Yasmin benar-benar gak suka sama pernikahan anaknya dengan Luna. Situasi seperti ini harus aku manfaatin. Siapa Langit? Pas banget. Luna telepon. Cepetan Akad kasih tahu dia. Pasti dia senang itu. Cepet. Iya, Nek. Halo, Lun. Kamu pasti nggak akan nyangka apa yang terjadi di sini. Langit. Lun, kamu kenapa nangis? Langit, kayaknya pernikahan kita gak bakalan terjadi deh. Luna, kamu kenapa ngomong gitu? Coba sini, Oma mau ngomong. Luna, ini Oma. Apa yang terjadi? Kamu digangguin lagi sama Renata? Enggak, bukan Oma. Ini bukan soal Renata. Tapi aku ngerasa kalau pernikahan aku sama Langit itu emang gak bakalan terjadi. Oma lihat sendiri kan, udah banyak banget tanda-tanda buruk yang terjadi. Dan baru aja daun pengantin yang aku coba yang mau aku pakai di acara pernikahan aku sama Langit tuh robek, Oma. Luna, tolong kamu jangan mikir macem-macem. Yang penting itu kita, aku dan kamu. Kalau kamu negatif thinking kayak gitu, yang ada kamu malah jadi stres sendiri. Langit, aku boleh minta sesuatu kan sama kamu? Boleh nggak kamu jawab jujur sekarang? Apapun kondisinya, kamu akan nikahin aku. Kamu mau janjikan sama aku? Bukannya sudah jelas jawabanku apa? Makasih ya Langit, kamu udah bikin aku jauh lebih tenang sekarang. I love you sayang. Bye. Okay Luna, you will be okay. Yeah. Ya ampun Langit, kamu sebutin itu ya. Kayak, kenapa lagi sih? Tiba-tiba nelfon gitu aja. Giliran gue lagi butuh lo kemana? Sorry Lun, habis lu dadakan sih. Tapi lu baik-baik aja kan? Udah deh, lo bisa nggak usah sok peduli. Lagian ya, tanpa bantuan lo urusan gue sama Langit juga udah kelar kok, udah selesai. Tapi lo yakin Lun? Maksud lo ngomong kayak gitu, apa lo nyumpain gue dapat masalah lagi? Kan gitu Lun. Lo kan udah cerita soal masa lalu. Soal gaun juga kan? Kayaknya lu tuh butuh spiritual deh. Biar hubungan lu sama Langit tuh langgeng. Emang menurut lo gue bakal dapat masalah yang lebih parah dari apa yang udah gue alamin sekarang? Ya, gue tuh takutnya gitu. Udah deh, mending gue kasih lo alamat orang pinternya. Temen gue tuh pernah pakai jasa dia, dan ternyata tuh manjur. Ini tuh demi masa depan lo sama Langit, Lun. Ya, kalungnya putus, terus matanya juga copot. Ini gimana bisa diperbaikin nggak ya?
Dava, kamu lihat dong. Ini tuh tanda-tandanya. Kenapa kalian masih bersikeras sih untuk menikahkan Langit dengan Luna? Keras kepala kalian. Sandra, tutup mulut kamu. Kamu lihat sendiri, ini kebetulan aja jatuh. Gak usah lebay, gak usah berlebihan deh. Dava, dengerin kakak ya. Alam tuh udah ngasih tandanya, Dava. Udah jelas-jelas ini buktinya. Kalau kamu masih menikahkan Langit dengan Luna, kakak khawatir keluarga Wiratama akan hancur. Ya, Pak, kamu gak usah dengerin dia ya. Dia tuh cuma iri sama pernikahannya Langit dan Luna. Karena bukan anaknya yang nikah sama Luna. Apa aku iri? Aku iri sama kamu? Justru saya lagi menyelamatkan keluarga Wiratama akan keangkuhan kamu sama cucu kamu. Paham? Udah cukup. Langit, sekarang kamu jawab dengan jujur ya sama Papa. Apakah kamu akan tetap meneruskan pernikahan kamu dengan Luna? Jelas pasti menikahi lah, Dava. Kamu kenapa sih kok nanya lagi? Tadi kan udah dengar sendiri di telepon. Langit sudah ngomong sama Luna mau menikahinya. Kenapa kamu bertanya lagi? Gimana sih kamu ini? Bu, biar Langit yang jawab. Langit, tolong jawab kita. Apakah kamu tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Luna? Keputusanku sudah bulat, Pak. Aku janji ke Papa. Aku nggak akan permalukan keluarga ini. Pernikahan ini yang aku inginkan. Dan aku akan menikahi Luna. Langit, kamu benar-benar cucu nenek yang ngertiin nenek. Nenek sayang banget sama kamu, sayangmu. Udah jelas kan kamu dengarnya? Dava, kakak kasih tahu ke kamu ya. Kamu tuh udah ngelakuin kesalahan besar, Ma. Cassandra, udah. Aku udah gak mau dengar lagi apapun masukan kamu yang tidak penting untuk pernikahan anak saya, Langit dan Luna. Ayo, Langit. Yasmin, tunggu. Cassandra, Seharusnya dari dulu aku menyadari akan hal ini. Kalau Yasmin itu bisa jadi alat buat ngancurin rencana pernikahan Langit sama Luna. Kenapa aku baru sadar sekarang? kamu kenapa nangis? Enggak, Kak. Enggak kenapa-napa. Aku tahu. Kamu nangis bukan karena Langit jatuhin perhiasan di depan kamu. Ya kan? Aku naik dulu ya, Kak. Tunggu. Aku paham kok. Aku ngerti kalau kamu nggak nyaman di dekat aku. Bukan gitu, Kak. Aku nggak. Aku tahu kok. Selama ini aku jahat kan sama kamu, Yasmin. Kamu udah aku anggap musuh selama ini. Padahal kamu gak salah apa-apa. Dan sekarang aku ngeliat kamu nangis. Nangisin anak kamu, Langit. Itu tersentuh banget. Seperti aku memikirkan Revan anakku sendiri. Aku bisa ngerti, Yasmin. Aku minta maaf ya, Yasmin.
kalau selama ini aku banyak salah sama kamu. Maksud Cassandra? Aku tahu kok, Yasmin. Kalau kamu sebenarnya nggak setuju sama pernikahan Langit dengan Luna, iya kan? Yasmin, kamu nggak apa-apa? Hampir aja aku jatuh, Kak. Makasih Kakak udah nolong aku. Kamu gak usah bilang makasih. Aku pasti akan nolongin kamu, Yasmin. Ya karena ini yang sebenarnya aku. Ini aku. Dan aku mau ingetin ke kamu ya, Yasmin. Apapun, dimanapun, kalau kamu butuh bantuan aku masalah Langit, mau itu masalah besar atau masalah kecil, aku ada di belakang kamu. Ya, ingat ya, ada aku. Aku pasti akan bantu kamu, Yasmin. Makasih ya, Kak. Ini berarti banget buat aku. Aku yakin banget, setelah ini Yasmin akan terbuka sama aku. Dan gampang aku manipulasi. Dan dia akan jadi alat buat ngancurin rencana pernikahan Luna dan Langit. Saya nggak akan nutupin apapun sekarang. Dan faktanya, kami berdua memang pacaran. Lu itu cuman korban, Renata. Karena lu berada di tempat dan waktu yang salah. Tolongin saya tolongin saya itu nggak salah, saya nggak ngelakuin itu. Padahal aku udah janji sama ibu, kalau aku nggak akan ketemu sama keluarganya Langit ataupun Langit. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku harus ketemu sama Tante Yasmin. Dan Tante Yasmin bilang kalau Langit hilang ingatan. Kalau aku nggak ketemu sama Tante Yasmin, pasti aku nggak perlu segelisah ini. Langit lagi butuh pertolongan aku. Aku nggak mau jadi orang yang pergi saat dia sedang lagi jatuh. Tapi hati aku masih takut mengecewakan ibu. Aku harus bagaimana? Ayah. Kamu kenapa nggak balik? Ayah muter-muter nyari kamu sampai kaki ayah makin sakit begini. Untung ayah ketemu kamu di sini. Maafin Rena ya. Rena lagi mau menenangkan diri. Bukan salah kamu juga sih. Kamu kan handphone nggak punya. Jadi pasti nggak bisa ngabarin kan? Hey, kamu pasti lagi mikirin Langit ya? Ayah kok bisa nebak kayak gitu? Kamu tuh harusnya jujur sama ayah, Re. Tapi maafin ayah ya. Tadi ayah sempat nguping pembicaraan kamu sama Ibu Yasmin. Soal Langit yang amnesia. Dan Ibu Yasmin minta tolong kamu supaya kamu mau balik lagi sama Langit kan? Iya ya. Kalau menurut ayah, permintaan Ibu Yasmin itu nggak berlebihan. Dia cuma minta tolong sama kamu supaya Langit kembali ingatannya kan. Itu aja kan. Tapi ya,
Rena kan udah janji sama ibu. Kalau Rena nggak bakal ngecewain ibu lagi. Terus kamu mau mengecewakan orang yang udah bantu kamu begitu? Orang yang sudah hilang ingatannya karena nolongin kamu gitu. Rey, dengerin ayah. Orang itu harus bisa balas budi. Sekarang apa sih susahnya? Kamu cuma bantu ibunya Langit supaya Langit kembali lagi ingatannya. Setelah nanti Langit kembali ingatannya, udah selesai. Itu aja. Kalau misalnya nanti Langit mau kembali lagi sama Luna kek atau enggak kek, itu kan bukan soal, itu bukan urusan kita. Iya kan? Jadi menurut ayah, nggak salah kalau Rena mau mengembalikan ingatan Langit. Nggak salah, Renata. Justru yang salah itu, kamu membiarkan Langit menikah tanpa dia tahu kalau ingatannya sedang hilang. Justru dengan begitu, kamu menjerumuskan Langit menikah dengan wanita yang salah, yang akan hidup selamanya dalam hidupnya dia. Hei, kamu sadar nggak? Udah berapa kali Tuhan mengingatkan kamu? Tapi sampai detik ini kamu masih membiarkannya juga. Padahal kamu tahu itu dosa kan? Kalau kamu nggak membantu orang yang butuh bantuan kamu. Iya, ayah bener. Nggak seharusnya Rena mengabaikan permintaan Tante Yasmin. Aku tahu banget kamu bakalan setuju. Kamu terlalu baik nih orangnya. Disuruh sedikit rasa bersalahnya, langsung pengen nolong. Ya, tapi gimana dengan ibu? Rena nggak mau ngebohongin ibu ya? Ya, kamu nggak perlu ngomong sama ibu. Iya, ya kalau nggak ngomong itu berarti sama aja dengan bohong ya. Renata, itu beda. Itu bukan kebohongan. Kamu menyembunyikan kebenaran demi kebaikan yang lebih besar. Itu bukan kebohongan, bukan. Ini aja. Nanti di rumah kamu tanya sama ibu kamu. Tanya yang apa yang ayah barusan bilang. Menyembunyikan kebenaran untuk kebaikan yang lebih besar. Dan ayah yakin pasti ibu menjawab kamu, iya, ibu setuju. Tapi kamu jangan terus terang. Coba aja. Dari situ kamu akan tahu jawabannya. Lama banget sih kamu. Dari mana? Handphone mami mana? Ya namanya juga ke tempat servis pilihan nih, tempat yang terpercaya. Jadi customernya banyak. Aku aja tadi ngantrinya, wah lama banget nih. Sampai bosen aku di sana. Udah. Cerita soal teknisinya nanti aja. Handphone mami mana? Mami mau denger percakapan si nenek tua itu sama perempuan misterius itu. Apa rahasia kotor mereka sebelum pernikahannya Langit dan Luna diadakan? Ternyata Sandra merekamnya. Duh, dia ternyata bukan menggentak aja. Si nenek tua itu harus hancur bagaikan debu. Hilang, gone. Aku setuju, Mi. Nenek Sukma itu emang perlu dikasih pelajaran, Mi. Makanya kan, sekarang handphone mami mana? Ya masih di tempat servis lah, Mi. Katanya jadinya lusa, soalnya ngantri banget, Mi. Kenapa nggak ngomong dari tadi sih? Hah? Udah capek-capek mami tau nggak? Ngomong dong, masih di tempat servis gitu. Kamu tuh emang nggak ngerti lagi mami sama kamu. Mi. Masih ada kesempatan buat nyelamatin rahasiaku biar dia kebongkar. Aku harus cari cara buat dapetin HP Sandra sebelum selesai di servis.
ini beneran rumahnya nih. Emang nggak salah rumah ya? Tapi titik Sherlocknya bener sih. Aduh. Luna, lo gak boleh takut. Demi hubungan lo sama Langit. Lo harus berani. Luna, masuk kamu. Aku sudah menunggumu. Luna. Kok dia tahu nama aku? Apa Geha yang kasih tahu duluan kalau aku mau datang? Enggak mungkin. Kan kata Geha dia juga nggak pakai HP. Rena, kamu kenapa nak? Dari tadi ibu perhatiin kamu menghela nafas terus. Papa, aku harus nanya soal yang ayah bilang. Tapi mana mungkin ibu bisa ngedukung yang ingin aku lakuin. Duduk di tikar. Kenapa masih berdiri? Aku bilang duduk. Oh, ya. Ini Nyi, sebenarnya kedatangan saya ke sini mau menanyakan soal Langit Wiratama, penerus bisnis Wiratama. Sebenarnya kami memang berencana akan menikah. Dan sebenarnya saya juga happy. Cuman nggak tahu kenapa saya ngerasa banyak sekali kejadian yang janggal. Tapi saya nggak tahu itu apa. Tolong bantu saya, Nyi. Bu, Ibu pernah mencintai seseorang nggak? Rena, kenapa kamu nanya seperti itu? Ibu menikah sama ayah kamu itu atas dasar cinta. Tapi yang paling ibu cinta di seluruh dunia itu cuma kamu, nak. Bu, kalau ibu mencintai seseorang, terus ibu ada di posisi menyembunyikan kebenaran dari orang yang ibu cintain, apa itu boleh dibenarkan? Menyembunyikan kebenaran demi kebaikan. Maksudnya gimana? Bu, tolong jawab pertanyaan Rena. Apa diperbolehkan menyembunyikan kebohongan tapi demi kebaikan yang lebih besar? Nak, sebelum ibu jawab pertanyaan kamu, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu? Oh, gimana, Nyi?
Penundaan. Ketakutan. Itu pertanda buruk. Nyi, ini artinya saya dan Langit akan menikah atau enggak? Mana? Ha 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 ha.